Di saat nanti Marc Marquez akan pindah ke Ducati Lenovo, aksesnya nggak akan mudah kayak sekarang yang ada di Gresini. Makanya harus sekarang. Dalam hitungan beberapa hari atau beberapa jam ini akan segera diumumkan Marco Bezzecchi. Kalau Maverick Viñales berhasil menang juga nih pakai KTM, artinya dia akan menjadi satu-satunya rider yang bisa menang dengan 4 pabrikan yang berbeda. Hai, selamat datang di Pedok Talk. Gimana hidupnya sudah mulai merasa sepi dan juga hampa karena MotoGP breaknya lama banget. Mulai dari terakhir kita race di Mugello, baru akan ada race lagi tanggal 28 sampai 30 Juni di Assen. Terus lanjut tanggal 5 sampai 7 Juli di Sachsenring. Abis itu kita libur lagi, beneran summer break 1 bulan sebelum kita ketemu dengan race di Silverstone tanggal 2 sampai 4 Agustus 2024. Jadi sebetulnya break 3 minggu ini bukan summer break tapi mini summer break karena jadwal dari Kazakhstan deh kalau nggak salah yang awal maju mundur jadi nggak jadi sampai akhirnya jadwalnya dipindahin. Makanya kita punya break 3 minggu, lanjut Assen, Sachsenring, libur summer break 1 bulan baru lanjut ke Silverstone. Jadi lumayan hampa juga nih, tapi sebetulnya dari MotoGP sendiri nggak hampa-hampa banget karena kita tuh masih menunggu banyak berita, terutama yang berkaitan dengan bursa transfer. Nah, aku akan share kira-kira akan ada berita apa aja dan yang sudah terjadi apa aja. Kita langsung lanjut di Newsflash. Di segmen Newsflash kali ini tentu kita harus ngomongin tentang tim KTM yang baru. Ini luar biasa banget ya, ada Enea Bastianini yang kita sebetulnya udah denger dari manajernya Carlo Pernat. Tapi yang mengejutkan buat aku adalah Maverick Viñales, karena tadinya aku pikir dia akan bertahan di Aprilia, tapi ternyata dia bergabung dengan Tech3 KTM di tahun 2025-2026. Jadi mereka berempat ini, Brad Binder, Pedro Acosta, Maverick Viñales, Enea Bastianini, semuanya akan menggunakan warnanya KTM. Mereka bisa dibilang squad tim orange. Jadi mereka berempat akan pakai spek RC16 yang pabrikan. Jadi bener-bener full support dari KTM. Luar biasa ya KTM ya, effortnya ya. Terus ada berita apa lagi ya? Sebetulnya kita masih menunggu, katanya dalam hitungan beberapa hari atau beberapa jam ini akan segera diumumkan Marco Bezzecchi akan bergabung dengan Aprilia. Tapi kenapa mengerucut ke situ? Katanya sih sebetulnya ini sign-nya, tanda-tandanya sudah dibocorkan sama Pak RT Andorra alias Alex Espargaro di account X-nya alias Twitter. Kalian lihat aja nanti ya. Jadi kita tinggal tunggu nih, karena sebetulnya banyak nama juga selain Marco Bezzecchi. Ada yang bilang Fabio Di Giannantonio, ada yang juga bilang bahkan Franco Morbidelli. Tapi sebetulnya 99,9% sepertinya akan menjadi milik Marco Bezzecchi. Jadi Aprilia 2025 wajahnya adalah Jorge Martin dan Marco Bezzecchi, gitu ceritanya. Berita lainnya lagi dari Yamaha yang kemarin sempat melakukan private test. Jadi beda seminggu ya, di Mugello mereka melakukan tes, terus habis itu race di Mugello mereka lanjut lagi bikin tes private lagi di Valencia. Tapi sayangnya karena kondisi cuaca yang tidak baik, jadi alias hujan, mereka tidak bisa optimal dalam melakukan tesnya. Nah, sekarang segmen news flashnya segitu dulu. Kita lanjut lagi ke analisa kira-kira line up 2025 gimana nih. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita ngomongin tentang line up 2025. Sejauh ini yang sudah terkonfirmasi adalah Ducati Lenovo, itu udah ada Pecco Bagnaia dan ada Marc Marquez. Aprilia sudah ada Jorge Martin, tapi belum ada teman satu timnya. Sementara di Gresini itu Marc Marquez udah pindah ke Ducati Lenovo, berarti tinggal Alex Marquez. Kemungkinan besar Alex Marquez akan tetap bertahan di Gresini, kemungkinan besar, karena mau kemana lagi. Terus temennya siapa? Kayaknya yang digadang-gadang adalah bisa jadi Franco Morbidelli. Mungkin, kayaknya, tapi nggak tahu juga. Karena kalau misalnya Pramac jadi pindah ke Yamaha, kayaknya kecil kemungkinan Franco Morbidelli mau naik M1 lagi, kayaknya gitu ya. Terus di LCR yang sudah terkonfirmasi baru Johan Zarco, Taka Nakagami,
belum ada beritanya. Di Yamaha yang terkonfirmasi adalah juga baru Fabio Quartararo. Alex Rins ini juga maju mundur nih, soalnya sempat kedengeran juga katanya karena cedera kakinya yang gara-gara kecelakaan di Mugello kan waktu itu ya, dan itu udah setahun yang lalu loh. Dia masih mengalami kesulitan dengan kakinya. Jadi ada juga kabar yang berhembus bisa jadi dia akan pensiun akhir tahun ini, nggak tahu juga karena kontraknya sama Yamaha tuh habis di akhir musim 2024 ini. Terus di Pertamina Enduro VR46, nah ini juga belum dikonfirmasi siapa line up-nya, masih kosong. Baik Fabio Di Giannantonio dan juga Marco Bezzecchi belum dikonfirmasi nih apakah mereka akan mempertahankan posisinya di Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Di Pramac juga belum tahu akan ada siapa. Karena Pramac juga belum tahu apakah dia akan bertahan dengan Ducati, tapi kemungkinan kecil banget sih dia akan bertahan sama Ducati, karena udah nggak ada rider bintangnya juga kan, udah nggak ada Jorge Martin, Marc Marquez juga udah ditawarin ke Pramac, dia nggak mau. Jadi kemungkinannya kalau menurut aku, dengan tidak adanya line up rider yang mega bintang gitu kan, seperti Jorge Martin atau seperti Marc Marquez, jadi mungkin dia akan mencoba sesuatu yang baru aja sekalian bergabung sama Yamaha, makanya belum ada line up-nya. Terus di KTM Factory, kalian udah tahu juga bahwa ada Brad Binder yang udah dikontrak panjang juga nih sampai 2026, dan ada Pedro Acosta yang dipromosikan dari Tech3 Gas, akhirnya dia menjadi rider KTM Factory, pabrikan. Di Honda masih ada Luca Marini, nah temennya nih, satu lagi belum ada. Joan Mir, kemungkinan besar dia tidak mau bertahan di Honda. Dan bisik-bisik tetangga mengatakan bisa jadi dia akan pindah ke Trackhouse mungkin karena ada Davide Brivio di sana. Atau bisa jadi justru dia ke Gresini. Menarik juga loh kalau lihat Joan Mir bisa pindah ke Ducati, ya nggak sih? Karena kita lihat aja, dari Marc Marquez yang sengsara banget di Honda, begitu dia pindah, dia lompat ke Gresini, karirnya seperti terlahir kembali. Siapa tahu Joan Mir mau mengikuti jejak langkahnya Marc Marquez dari Repsol Honda pindah ke Gresini, siapa tahu ya kan. Terus di KTM Tech3, nah ini warnanya selalu udah sama nih, mereka benar-benar squad orange. Ada Enea Bastianini dan juga ada Maverick Viñales. Dan di Trackhouse ini belum ada kabar juga apakah mereka akan mempertahankan line up yang sekarang, yaitu Miguel Oliveira dan juga Raul Fernandez. Tapi yang udah pasti nih, yang kayaknya lagi susah cari posisi adalah Jack Miller. Nah, Jack Miller ini katanya gosipnya dia ditawarkan dan memang sedang bernegosiasi dengan pihak Honda. Tapi ini kayaknya Honda senang juga kali ya, karena Jack Miller pengalamannya banyak loh. Ducati udah pernah ya kan, terus di KTM udah pernah, jadi pastinya Honda juga pengen melihat isi dalamnya. Kayak apa sih di Ducati, kayak apa sih di KTM, dan Jack Miller ini ditawarkan. Dan di sini aku juga salut banget sih sama Jack Miller ketika dia ditanya gimana rasanya posisinya dia itu digantikan oleh Pedro Acosta. Dia bilang ya ini emang pilihan yang udah gimana ya, emang tepat sih gitu, karena memang Pedro Acosta segitu bagus ya. Jadi dia bukannya pundung, tapi dia memang mengakui bahwa Pedro Acosta tuh sebegitu bagusnya, makanya dia juga ya wajar aja kalau aku dipinggirin sama Pedro Acosta yang memang lebih perform. Nah itu menurut aku kualitas Jack Miller yang keren banget sih. Jadi dia bukannya pundung, tapi emang dia bisa mengevaluasi dan dia emang mengakui aja bahwa ya emang dia lebih baik, jadi ya so what gitu. Terus kenapa? Nah terus ada lagi ceritanya bahwa kalau menurut aku nih yang paling seru kita omongin adalah soal Enea Bastianini dan Maverick Viñales. Kenapa? Karena Enea Bastianini aku menantikan banget pasca dia dirundung cedera, makanya dia nggak bisa perform waktu jadi teammate-nya Pecco di tahun 2023. Tapi di tahun 2025, kalau dia akan bertemu kembali, harusnya sih dia akan ketemu sama kru chief yang lamanya dia ya, yaitu Giribola. Jadi Alberto Giribola ini adalah kru chiefnya Enea Bastianini waktu di Gresini Racing. Dia ini membantu Enea bisa jadi sangat kompetitif. Ingat dong versi Enea Bastianini tahun 2022, dia kan emang ancaman banget, makanya akhirnya saking dia kelihatan sangat kompetitif, dia langsung dipromosikan menjadi rider pabrikan Ducati waktu itu. Dan
menurut aku ini kalau jadi bersatu lagi nih Enea Bastianini dan juga Giribola kayaknya akan membuat sesuatu yang sangat istimewa. Kenapa? Karena Giribola sendiri ini juga sosok yang katanya dia itu sebenarnya dulu dia adalah kru chiefnya Andrea Dovizioso. Tapi katanya kurang cocok nih gosipnya. Dia kurang cocok sama Gigi Dalinya, makanya dipinggirkan. Minggirlah dia ke Gresini, ketemu Enea Bastianini. Terus dari situ dia loncat ke KTM. Nah sekarang giliran Enea Bastianini yang loncat ke KTM dan mudah-mudahan dipersatukan lagi sama Giribola. Begitu ceritanya. Terus kalau dari sisi Maverick Viñales, nah tadi kan aku udah bilang ya pas kita buka Pedok Talk hari ini, aku jujur tadinya mengharapkan dia tetap di Aprilia karena melihat performanya dia waktu di Circuit of the Americas kemarin itu mah gila banget. Maverick Viñales bener-bener on another level. Tapi ternyata dia ini juga mungkin pengen sesuatu yang beda. Nggak tahu nih kenapa ya dia memutuskan untuk meninggalkan Aprilia yang sebetulnya udah mulai lebih kompetitif dibanding sebelumnya. Tapi memang Aprilia itu belum konsisten. Mungkin itu juga yang akhirnya menyebabkan Maverick Viñales, udahlah kita coba aja langsung ke KTM. Dan kalau dia berhasil bisa menang juga nih, berarti Maverick Viñales bisa membuat sejarah baru yang belum pernah diukirkan sebelumnya. Dia ini kan udah termasuk ke dalam 1 dari 5 rider yang bisa menang dengan 3 pabrikan berbeda. Jadi Maverick Viñales, Suzuki udah pernah, Yamaha udah pernah, Aprilia udah pernah. Nah ini klub yang sangat eksklusif karena cuma ada 5 rider yang pernah bisa menang dengan 3 pabrikan berbeda. Ada Mike Hailwood, Randy Mamola, Eddie Lawson, dan juga Loris Capirossi. Kalau Maverick Viñales berhasil menang juga nih pakai KTM, artinya dia akan menjadi satu-satunya rider yang bisa menang dengan 4 pabrikan yang berbeda. Mudah-mudahan ya. Tapi aku yakin banget nih, pasti KTM ini menjanjikan bahwa mereka akan memberikan motor yang sangat kompetitif untuk 4 ridernya. Makanya keputusan Enea Bastianini dan Maverick Viñales akhirnya mau dipinang oleh KTM adalah ya pasti karena ngeliat Pedro Acosta, ya nggak sih? Karena Pedro Acosta di Tech 3 Gas yang catatannya ini adalah pakai motor satelit, meskipun sebetulnya full spec juga sih. Tapi ini kan tim satelit ya. Tapi bisa sekompetitif itu, ya pastilah Enea Bastianini sama Maverick Viñales ngelihat Pedro Acosta aja bisa kayak gini, aku juga mau dong gitu, lebih kompetitif. Dan kalau dari sisi uang yang bisa dikucurkan dari KTM, Red Bull, kalau aku bilang sih ya tentunya lebih gede daripada kalau Maverick Viñales hanya bertahan dengan Aprilia ya gitu. Karena ternyata setelah kita pikir-pikir, Aprilia itu adalah kayaknya satu-satunya tim yang nggak punya title sponsor. Title sponsor tuh maksudnya kayak Ducati, Lenovo, ya kan? Terus Monster Energy, Yamaha, Repsol, Honda. Aprilia tuh Aprilia aja loh, ya kan? Coba, nggak ada. KTM, Red Bull, ya kan? Jadi dia tuh nggak ada title sponsornya. Nah makanya Aprilia pengen ambil Jorge Martin dan akhirnya sudah dikontrak supaya bisa mendatangkan sponsor gitu ceritanya. Tapi kalau Maverick Viñales ya pastilah ya gitu. Alasannya mungkin secara nilai kontrak juga lebih besar. Dan yang paling penting adalah untuk sisi pengembangan, kayaknya KTM pasti dananya akan lebih besar daripada Aprilia. Begitu ceritanya. Nah, terus apalagi ya? Oh ya, nah ini sebetulnya analisanya sih nggak terlalu panjang ya, karena sebetulnya memang nggak terlalu banyak berita. Kita masih nunggu-nunggu juga. Masih menunggu kepastian Marco Bezzecchi yang jadi pindah ke Aprilia atau enggak. Nah, tapi habis ini aku akan cerita ke kalian buat yang bertanya gimana caranya nama aku bisa nempel di motornya Marc Marquez atau Alex Marquez. Aku akan share gimana caranya buat kalian abis yang ini. Nah, kalian masih inget gak sih waktu di Mugello kemarin aku sempat posting juga nama aku tuh nempel di motornya Alex Marquez, tim Gresini Racing. Kok bisa? Hebat banget mbak. Biasa aja, kalian juga bisa. Sebetulnya aku pernah cerita tentang fan powered sponsor ini waktu interview sama Graham Waring pada saat penyerahan hadiah Ducati Panigale V4S ke Aldino, pemenang tahun lalu. Nah, jadi ini adalah sebuah program yang membuka kesempatan buat kalian fansnya Marc Marquez, Alex Marquez, fansnya Gresini untuk bisa menjadi sponsor. Jadi
nama aku bisa ada di situ tuh gimana caranya? Bukan karena Lucy Wuryono Mbak MotoGP, bukan, emang bayar. Jadi kita semua bisa, nama kamu juga bisa. Caranya adalah beli aja, pilih paket sponsornya. Jadi ada 3 paket sponsor, ada yang podium 3, podium 2, podium 1, sama La Familia. Nah yang paling murah itu adalah podium 3. Podium 3 itu harganya 125 euro atau kalau dikurskan rupiahnya 2,1 jutaan rupiah gitu. Nah, dapatnya apa aja? Nah, kalian lihat aja linknya, nanti akan aku share di deskripsi video ini. Yang pasti, yang pertama itu kalian akan dapetin personalized merchandise sponsor. Jadi kayak baju, jaket, topi, dapat memorabilia yang ada tanda tangannya Marc Marquez sama Alex Marquez, itu buat kalian. Termasuk juga kesempatan untuk namanya dimasukin supaya nanti diundi untuk dapetin lagi Ducati Panigale V4S. Dan motornya ini bukan cuma livery-nya aja, bukan. Tapi kalian akan mendapatkan motor nih kalau menang ya, menang undiannya kalau beruntung. Ini adalah motor Ducati Panigale V4S yang dipakai sama Marc Marquez dan Alex Marquez waktu latihan. Karena mereka kalau lagi latihan kan nggak boleh pakai motornya MotoGP. Jadi biasanya latihannya pakai Panigale V4S. Nah motor itu nanti yang akan jadi buat kalian gitu. Tapi tahun ini diundi. Dan kalau kalian beli paket sponsornya, berarti ya dapat kesempatan untuk bisa ikutan undiannya gitu. Mulai dari yang paling murah boleh. Terus yang paling mahal itu memang La Familia, karena kalian bisa mendapatkan akses ke boxnya, ke garasinya Grace ini. Jadi kalian bisa lihat tuh Frankie Carchedi, crew chiefnya Marc Marquez kalau lagi diskusi tuh kayak gimana sih gitu. Terus mekaniknya kerjanya gimana, itu seru banget deh gitu. Dan kalian boleh loh nonton di boxnya. Nah di situ ada deh pokoknya, kalian tinggal lihat aja mau pilih paket yang mana sesuai dengan budgetnya. Silakan buat misalnya ada account fanbase gitu kan, mau patungan boleh banget gitu. Tapi ya itu ya, bagi-baginya itu siapa yang berhak untuk datang ke boxnya, pasti kan semuanya pengen ya kan gitu. Dilihat aja paket-paket sponsornya apa. Tapi yang pasti kalian tuh bisa bener-bener mendapatkan benefit seperti sponsor pada umumnya. Jadi kalian namanya udah nempel di motornya, bisa masuk ke boxnya, bisa ke hospitality-nya, bisa lihat kehidupan pedok seperti apa. Jadi menurut aku ini kesempatan yang bagus banget. Kenapa? Karena ini adalah tahun terakhir Marc Marquez berada di Gresini Racing. Alex Marquez mungkin masih akan lanjut lagi ya, tapi kalau kalian fansnya Marc Marquez harus sekarang. Kenapa? Karena aku kasih tahu ya, di saat nanti Marc Marquez akan pindah ke Ducati Lenovo, aksesnya nggak akan mudah kayak sekarang yang ada di Gresini. Makanya harus sekarang. Nanti kalau dia udah jadi rider tim pabrikan, wah susah kalau mau ketemu, apalagi Ducati. Aku tahu banget deh. Jadi kalau di Ducati Lenovo itu, Ducati Factory, semuanya tuh bener-bener terbatas. Makanya sekarang, oke? Jadi kalian harus ikutan dan pakai link yang aku share di video ini, oke? Terus yang satu lagi pengen aku share ke kalian adalah jangan lupa buat gabung dengan liganya Paddock Talk. Jadi ada di MotoGP Guru, udah ada apps-nya juga, silahkan di-download dan bergabung dengan liganya Paddock Talk karena akan ada special merchandise juga buat yang menang di liga aku, nanti akan aku kirimkan. Dan kita akan ketemu lagi tentunya nanti di race di Assen tanggal 27 sampai 29 Juni 2024. Masih lama ya, tapi tenang, pokoknya Paddock Talk akan hadir lagi minggu depan di hari Selasa jam 7 malam. Kalau misalnya kalian pengen ngasih usulan topik dan sambil kita nunggu-nunggu juga ya, siapa tahu di minggu ini ada berita-berita transfer yang lain gitu kan. Tapi kalau belum ada, tenang, pokoknya Paddock Talk selalu akan hadir buat kalian. Oke? Kalau gitu, aku pamit dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa buat like, subscribe, dan oh iya, nanti abis Assen, pas review Assen, aku akan melakukan undian buat kalian yang udah sering share Paddock Talk di akun sosial media kalian, di Instagram Reels kayak mau di story, mau di TikTok segala macam. Namanya udah aku masukin. Kalau yang masih pengen ikutan, boleh aku tungguin sampai tanggal setelah reviewnya Assen deh pokoknya. Di episode review Assen aku akan segera mengundi, jadi aku akan segera keluarin hadiah giveaway-nya buat kalian. Oke? Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Bye. Mwah.